Haleluya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dan kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Dan hari ini kita bertemu kembali dalam renungan mingguan dari Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah Cilacap. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai Allah yang tak putus asa. Kita buka di dalam Yunus 4. Yunus 4 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-6 kita akan belajar bersama-sama. Kita akan baca. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Ayat yang ketiga, "Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup." Ayat yang keempat, "Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu." Ayat yang ke-6, "Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu." Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di satu sisi Yunus putus asa. Yunus marah kepada Tuhan karena Tuhan batal untuk menghukum kota Niniwe yang terkenal jahatnya itu. Yunus ingin sekali melihat bagaimana Tuhan meluapkan amarahnya terhadap kota itu, sehingga Yunus kemudian ingin melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan nanti menimpakan amarahnya itu kepada kota Niniwe. Sehingga tadi dikatakan Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Yunus ingin sekali Tuhan menghukum kota itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, inilah alasan kenapa Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe, tapi justru melarikan diri ke kota Tarsis, karena dia tahu Tuhan itu maha sabar. Tapi tetap Yunus berharap, Yunus melihat bagaimana Tuhan menghukum kota itu. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus, supaya Yunus tenang, supaya Yunus melihat betapa Tuhan mengasihi Yunus. Ya. Tapi kemudian ayat berikutnya berkata, atas seizin Tuhan juga maka ada ulat yang menggerek batang itu dan kemudian matilah pohon jarak itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Yunus marah. Kenapa pohon jarak ini kemudian mati? Cara Tuhan tidak pernah berputus asa untuk memberikan pengertian kepada Yunus. Cara Tuhan memakai peristiwa itu. "Kamu sayang kepada pohon jarak?" Pasti Yunus berkata, "Iya, aku sayang, kan aku nyaman. Demikian juga dengan aku," kata Allah. "Aku pun sayang kepada kota Niniwe." Saudaraku yang kasih Tuhan, Allah tidak pernah putus asa ketika melihat anaknya putus asa. Allah tetap memberikan perhatian, memberikan pengertian supaya punya hikmat, supaya mengerti kehendak Allah. Allah tidak pernah putus asa untuk memberikan pengertian-pengertian kepada anak-anaknya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Allah tidak pernah putus asa untuk memberikan kepada kita pengertian. Jika kita hidup jauh dari Tuhan, Allah tidak pernah putus asa untuk memberikan
pengertian kepada kita, supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita serius kepada Tuhan, supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Allah tidak pernah putus asa. Terkadang ketidakputusasaan Allah ini kita balas dengan kebodohan hidup kita. Kita ingin hidup berjalan tanpa Tuhan. Kita ingin hidup berjalan dengan pengertian kita sendiri, tanpa melihat usaha Allah memberikan kepada kita pengertian-pengertian. Sungguh dahsyat Tuhan yang kita sembah. Bukan saja Allah yang maha kuasa, bukan saja Allah yang maha kudus, tapi Dia adalah Allah yang tidak pernah putus asa membimbing kita. Tuhan memberkati. Amin.